ketemu lagi dengan kami dari Desk Internasional Harian Kompas dan Kompas ID. Hari ini kita akan mengobrol mengenai pelantikan Presiden Donald Trump yang dia Presiden ke-47 ya. Nah, hari ini bersama saya ada Elsa dan ada Dana. Nah, Dana mungkin wajahnya sudah terlihat. Nah, sekarang kita perkenalkan ada Elsa, anggota baru di Desk Internasional. Nah, kami bertiga sudah menulis mengenai Donald Trump sejak kampanye dan pelantikan ini terus dari tadi malam jam 12 sampai sekarang. Nah, apa sih yang nanti kita di sini akan lebih banyak ngobrol seperti biasanya ya, dan ya apa sih pelantikan presiden ini, kayak apa sih dia pelantikan presidennya, terus apa sih artinya buat Indonesia gitu, ada pentingnya apa enggak, terus nanti apa sih yang dilakukan Trump setelah itu. Nah, sebelum kita ngobrol, kita mau mengucapkan dulu selamat untuk Bapak Trump dan Mas JD Vance, karena masih muda ya kita panggil Mas. Jadi Mas JD Vance atas terpilihnya mereka berdua sebagai pemimpin Amerika yang baru. Nah, semoga kebijakan dan program-programnya membawa manfaat dan kebaikan untuk rakyat Amerika Serikat sendiri dan dunia, terutama Indonesia. Karena kita juga berharap banyak kerjasama yang baik antara Trump dan Bapak Prabowo. Nah, pelantikannya sudah tadi malam jam 12 ya waktu Indonesia. Nah, itu tuh berbeda dengan tahun 2017 kan. Kalau kali ini tidak dilakukan di luar. Kalau biasanya tuh upacara dilakukan di West Lawn, di Capitol, yang menghadap ke National Mall namanya. Nah, kalau ini yang sekarang Donald Trump itu harus dilakukan indoor karena di luar itu terlalu dingin. Sudah kalau nggak salah tadi malam jam 12 itu -3 sampai -6. Nah, perubahan ini mendadak, dari 2 hari sebelum pelantikan harus diganti ke dalam, ke indoor. Itu karena ada sejarah sebenarnya. Ini sejarahnya agak kelam nih. Dulu pernah tahun 1841 itu ada presiden ke-9, namanya tuh Harrison. Saya harus lihat namanya ya, William Henry Harrison. Nah, dia itu ngeyel, sudah dikasih tahu, Pak, lebih baiknya tuh pelantikannya di dalam aja karena di luar terlalu dingin. Dia bilang, enggak, saya mau di luar aja. Nah, yang terjadi kemudian dia keluar itu tanpa pakai mantel dan tanpa pakai topi. Sebulan kemudian dia meninggal karena pneumonia, karena kedinginan. Nah, maksudnya sih baik, dia ingin keluar menunjukkan semangat bahwa saya itu meskipun tua masih tetap semangat karena di umurnya waktu itu 68. Nah, 11-12 sama Trump ini ya, 10 tahun lebih muda dari Trump. Oh iya, itu saja meninggal. Nah, untung saja Bapak Trump itu manut, dikasih tahu di dalam aja Pak, oke di dalam saja. Nah, tapi ada nakal-nakalnya juga tuh ternyata Trump akhirnya dia ikut menemui beberapa pendukungnya juga di luar sebentar, lalu dia pindah ke Capital One yang gelanggang olahraga ya untuk menemui pendukungnya karena ada 20.000 pendukung di situ saja. Nah, kemarin kita tahu ada tiket ya, Dan ya. Itu apa sih, Dan, tiket-tiket itu? Jadi menarik nih kalau untuk sebenarnya dalam perayaan pelantikan presiden di Amerika Serikat itu ada 2. Yang pertama itu adalah inauguration, itu upacara pelantikannya. Kemudian ada inaugural ball, itu pesta pelantikannya. Kalau yang inauguration itu ya memang itu kan serah terima jabatan dari presiden lama Joe Biden, terus sekarang presiden terpilih Donald Trump untuk memimpin Amerika Serikat. Nah, dalam tradisi upacara pelantikan di Amerika Serikat, mereka itu warga biasa tuh boleh nonton sebenarnya, boleh masuk ke dalam kompleks Capitol itu untuk gratis melihat ya? langsung, gratis, tapi terbatas kuotanya, 220.000 kalau tahun ini. Dan itu sistemnya ya siapa cepat dia dapat. Dan ini banyak cerita lucu kalau kita baca di media-media di AS sana. Kadang-kadang ada orang yang dia menang dapat kuota itu, tapi setelah itu nanti mereka jadi calo, karcisnya tuh dijual. Bahkan beberapa media itu menemukan ada yang ngejual karcis yang semestinya gratis itu sampai $500. Nah, tapi ya itu tadi kan awalnya kan mereka bersemangat ya untuk datang melihat upacara pelantikan, tapi ternyata karena udaranya dingin, si Bapak Trump dan Mas JD Vance-nya dilantiknya di rotunda di bawah, kan kalau gedung Capitol itu kan ada kubahnya, rotunda itu persis di bawah kubah itu. Yang 220.000 orang itu ya mereka berada di halaman, cuma ngelihat lewat apa sih kalau di Indonesia layar tancap gitu ya. Karena hanya cukup 600 orang aja di dalam rotunda itu. 600 orang itu kan keluarga, terus keluarga si pejabat yang dilantik, para mantan presiden dan wakil presiden beserta pasangan masing-masing, anggota DPR, sama tamu undangannya, teman-temannya teman-temannya di situ.
Nanti ini jam 12 malam jam 12 malam waktu Indonesia kan, waktu itu kan pelantikannya di sana kan siang. Nah, sekarang ini lagi berlangsung pestanya, inaugural ball. Jadi inaugural ball ini menarik ini. Inaugural ball ini dikelola dari Asosiasi Sejarah Gedung Putih. Jadi mereka itu setiap kali presiden itu mau dilantik, itu akan selalu ada yang namanya pesta pelantikannya. Nah, pesta pelantikannya itu dananya itu bukan dari negara, tapi itu dari sponsor. Sponsornya itu ya pengusaha itu yang ini salah satu cara untuk melobi pemimpin yang baru. Nah, di Trump ini gede banget loh. Dana ini jumlahnya berapa tuh? Dana untuk pesta pelantikannya tahun ini ya di masa jabatan kedua itu $170 juta. Lebih gede. Yang dia jilid 1 itu tahun 2017 ya, dia dilantik itu cuma $106 juta. Bandingin dulu Obama 2008 itu $53 juta, Biden $62 juta. Nah, ini gara-gara salah satu yang sangat menentukan kenapa yang dana sumbangan untuk pesta pelantikan itu dari miliarder teknologi. Ada Tim Cook dari Apple, Jeff Bezos dari Amazon, dan Blue Origin ya, Elon Musk pastinya, Mark Zuckerberg dari Meta, terus Sam Altman dari OpenAI. Itu rata-rata tuh nyumbang tuh $1 juta. Itu belum Google. Sundar Pichai ya juga ya. Itu miliarder yang mungkin sahabat Kompas kenal karena nama mereka tuh banyak beredar di berita-berita media arus utama. Ini belum termasuk pengusaha-pengusaha yang lain. Nah, jadi kalau pesta pelantikan itu ada pesta yang di Gedung Putihnya, itu yang hanya para tamu undangan. Tapi pada saat yang sama, yang komite pelaksanaan pesta pelantikan ini juga melakukan pesta-pesta serentak. Itu di hotel-hotel di sekitar Washington DC. Nah, ini dana yang dari komite itu juga dipakai untuk membiayai itu, tapi setiap penyelenggara pesta, yang pesta-pesta resmi ini, kalau Trump itu kalau nggak salah itu ada, ini dari The Washington Lobbyist ya, ini ada 29 pesta serentak. Wow. Obama itu dulu 10 yang pesta resminya. Nah, jadi ada yang di hotel-hotel berbintang gitu ya pastinya ya, dan setiap pesta itu memungut biaya. Jadi kalau kita mau datang, kita harus beli undangan. Beli undangan itu berapa harganya? Tanpa harus menyebut hotel mana menarik berapa, itu kisarannya $100 sampai $5.000. Jadi kebayang kan? Dan ini semua pestanya resmi ya, black tie event ya. Jadi bukan cuma jas, mereka yang laki-laki harus pakai tuxedo, yang perempuan emang harus pakai gaun panjang. Jadi pesta ini selain merayakan kemenangan si presiden dan pelantikannya, tapi ini juga menjadi semacam ingat ya, ini yang membiayai pestanya kamu siapa gitu. Dulu itu yang menarik adalah Presiden Jimmy Carter, almarhum yang baru meninggal bulan lalu ya, awal bulan ini. Tahun 1977 ya, ketika dia dilantik, dia bilang, karena saya nggak mau jual karcis mahal-mahal. Jadi dia itu membatasi di semua pesta pelantikan mau yang diadakan di hotel mana, itu biaya maksimal tiketnya $25. Gitu. Nah, kalau Obama itu tahun 2008 ini menarik nih. Obama tahun 2008 itu menolak sumbangan berjumlah besar dari para donaturnya, daripada sponsor. Dia bilang boleh nyumbang tapi maksimal $50.000. Kenapa? Ya, dia menganggap kayak tidak etis kalau misalnya penyumbang menerima sumbangan terlalu banyak. Dan terus waktu itu dia nggak mau menerima sumbangan tuh dari konglomerat atau taipan-taipan dengan alasan nanti akan terlalu banyak mencampuri kepentingan negara. Tapi berubah pas 2013 yang masa jabatan dia kedua, nggak apa-apa, terima. Gitu. Selalu yang kedua ya, periode kedua selalu agak melenceng sedikit. Ya, periode kedua mungkin dia sudah merasakan asam garam memimpin negara gitu. Ternyata butuh uang juga ternyata butuh uang, butuh koneksi gitu ya. Nah, di pesta itu ada yang nyanyi-nyanyi dong ya, mestinya ada pengisi musiknya, ada penyanyinya ya kan? Iya, kalau yang untuk Trump ini sih yang tampil tuh ada beberapa artis ya, kebanyakan sih artis kulit putih ya, kayak Carrie Underwood, ada Lee Greenwood, terus Rascal Flatts sama Kid Rock, terus nanti ada Nelly juga.
Sebenarnya Bukan Nelly Furtado ya? bukan. Nelly yang rapper, country grammar. Lagunya gimana? Ada deh. Nah, Ntar ketahuan lagi generasinya. Oh iya. Nah, itu tuh sebenarnya keterlibatan beberapa artis itu juga jadi kontroversi ya waktu mereka umumin kalau mereka mau ikut dalam pelantikan Trump ini, karena beberapa tuh kayak Nelly misalnya tuh di masa lalu tuh dia rekam jejaknya tuh dia juga yang termasuk kritik keras Trump itu. Oh, bukan pendukungnya Trump maksudnya. Oh, oke. Jadi mengisinya itu bukan harus datang dari pendukungnya Trump. Oh, oke. Terus? Nah, jadi tapi akhirnya kayaknya karena banyak yang komen dan nanya-nanya kenapa mereka pada setuju ya. Jadi kayak Carrie Underwood sama Nelly itu akhirnya kasih keluar statement kalau ini tuh mereka tuh senang terima undangan itu karena terlepas siapapun yang jadi presiden tuh mereka mau putusin kalau mereka akan mendukung karena orang ini yang akan membimbing Amerika menjadi negara yang hebat. Jadi terlepas dari kontroversi kayak Nelly di masa lalu gitu, dia memilih ingin menjadi bagian dari sejarah Amerika untuk masa depan nanti. Jadi dia kayak mereka still lebih kayak ngajak orang legowo lah sama hasil yang udah dicapai di pemilu kemarin, terlepas pro kontra, sekarang tuh saatnya Amerika bersatu gitu. Makanya mereka mau tampil gitu sih. Terlepas nanti kita tetap terus memberikan kritik membangun kepada pemerintah, tapi yang paling penting adalah ini keterbelahan di publik harus diakhiri dulu gitu ya. Bener-bener. Mirip kayak di Indo juga ya. Mirip seperti kita sebenarnya ya. Sedikit banyak. Nah, selain acara musik apa aja sih acara yang di pesta bowl-nya itu? Biasanya secara tradisi, karena kan ini banyak yang hilang ya. Ada tradisi yang berjalan ke Gedung Putih juga nggak ada. Terus bertemu dengan rakyat karena cuaca. Nah, itu diganti dengan pesta yang 29 kalau jadi itu yang 29 itu yang resmi. Oke, yang tapi resmi. Nanti biasanya para pendukungnya itu akan bikin yang pesta yang tidak resmi. Kalau Obama itu dulu ada 112 pesta tidak resmi. Nah, itu murni dari akar rumput. Itu bukan yang disponsorin komite yang tadi itu ya, pelobi yang tadi gitu. Jadi nanti terserah gitu. Kalau mau ada pesta rakyat, kalau mau nanti misalnya kayak Pemda atau komunitas mana mau bikin acara sendiri untuk merayakan pelantikan presiden wakil presiden yang baru, itu silakan gitu. Jadi yang penting adalah ini waktunya untuk merayakan pemerintahan yang baru. Tapi ini kan perayaan ya. Cuma kenapa gitu perayaannya? Ya. Setelah itu kan si Bapak Trumpnya langsung harus kerja. Oh iya. Banyak tuh Tante Lucky itu 100 perintah eksekutif ya, apa aja itu? Ini tuh ini sesuai janji kampanyenya dia ya. Jadi dia memenuhi janjinya sendiri sebenarnya. Waktu kampanye kan dia banyak janji ada 100 executive orders. Nah, executive orders itu bahasa Indonesia perintah eksekutif lah. Perintah yang bisa dia keluarkan sebagai presiden. Ada 100 nih. Yang kita tahu baru sampai jam berapa tadi, kita jam 9 itu baru ada 10 atau 20 yang ditandatangani. Nah, antara lain yang jadi heboh itu yang imigrasi ya, yang terkait dengan imigrasi, terkait dengan energi, terkait dengan segala macam. Nah, statement-statement dia itu dari ketika pidato kan juga sudah sangat keras, sudah dia pokoknya jelas, saya mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Nah, yang membuat rakyat itu kaget dikiranya nggak beneran itu yang imigrasi. Nah, begitu dia tanda tangan si executive orders itu langsung dilaksanakan dan langsung mati. Jadi di Amerika itu ada sistem pencatatan pengajuan permohonan untuk imigrasi yang datang dari luar Amerika mau masuk Amerika. Mereka harus mengajukannya lewat CBC or CBN online. Nah, itu yang membuat Biden waktu itu. Presiden Biden bikin aplikasinya di handphone. Jadi siapa saja misalnya mau pindah ke Amerika, dia harus mengajukan permohonan dulu di aplikasi itu untuk bikin janji temu dulu, kira-kira imigrasi gitulah. Nah, ada 30.000 orang yang sudah di shutdown permintaannya. Mereka sudah punya janji temu nih. Tapi ditolak. Tapi kemudian dibatalkan dan ditolak dan dinyatakan kamu harus segera keluar. Jadi sampai jam 9 tadi itu kan ada 30.000 orang yang sudah menangis-nangis di pintu mereka sudah ada di pintu perbatasan, camping apa segala macam, tinggal tunggu jadwalnya dan itu sudah enggak. Jadi mereka harus segera pulang. Jadi mereka udah ada di perbatasan, udah
udah dapat jadwal ketemu, tapi jadwal itu dibatalin terus disuruh balik kanan gitu ya. Jadi kan mereka tuh sudah berbondong, mereka dari mana aja ya, dari Meksiko, ada Colombia, ada Haiti, Venezuela, ada Haiti ya. Mereka sudah berangkat ke Amerika itu sejak si Trump itu menang. Bapak Trump menang, mereka langsung, wah sekarang kita harus pergi. Sebelum dia dilantik, karena semua executive order kan pasti setelah dia dilantik ya. Nah 100 executive order dari Trump itu sebenarnya masih sedikit. Gitu. Presiden yang paling banyak mengeluarkan executive order itu siapa coba? Itu Franklin Roosevelt. Itu 3.600 perintah eksekutif. Tapi tidak semuanya disetujui ya, karena kan masih bisa digagalkan oleh Kongres dan Mahkamah Agung. Nah ini si Bapak Trump, kenapa aku bilang si terus ya? Jadi Bapak Trump ini meskipun dia sudah akan tanda tangan 100, tapi akan ada beberapa eksekutif order yang akan sulit untuk diwujudkan untuk mencapai yang katanya golden zaman keemasan golden era of America. Nah itu tidak akan gampang karena dia masih akan menghadapi perlawanan dari Demokrat, meskipun di parlemen dia lebih banyak temennya gitu. Nah itu akan sulit. Nah beberapa isu yang akan sulit itu nanti Panama, terusan Panama ya. Nah terusan Panama ini gini teman-teman, jadi semua yang kami bicarakan itu sudah kita tulis ya di Harian Kompas dan di Kompas ID. Nah itu semua perkembangan update-nya sampai hari ini, sampai detik ini itu akan ada. Jadi silakan aja dibuka mengenai Trump, Amerika, mulai dari kampanye. Nah kalau terusan Panama itu yang menulis adalah Dana gitu. Nah nanti apa sih, kenapa dia akan sulit itu nanti atau bisa jadi digagalkan kan sama itu dengan Greenland, lalu Panama. Jadi ada di dunia itu kan ada 2 terusan ya, terusan Suez yang di Mesir menghubungkan Laut Merah dengan Samudra Atlantik, terus terusan Panama. Panama itu nama negara di Amerika Tengah. Jadi terusan Panama itu menghubungkan Samudra Pasifik dengan Samudra Atlantik. Kalau dulu kan mereka kapal-kapal itu harus muter bawah ke Tanjung Harapan kan, ke Chile terus naik lagi. Nah terusan Panama itu memotong sampai bisa hemat berminggu-minggu gitu kan. Terusan Panama itu memang yang membangun dulu adalah Amerika Serikat, duitnya dari sana, karena ceritanya itu awalnya Perancis yang mau membangun, tapi waktu itu karena mereka udah punya pengalaman membangun terusan Suez di Mesir, tapi setelah itu ada gejolak politik, ada ya intinya dealnya itu nggak jadi deh gitu kan. Akhirnya Amerika yang mengambil alih, mereka yang membangun dan mereka yang mengoperasikan. Terusan Panama itu kalau tidak salah sekitar 25-26% dari perlayaran niaga global itu lewat terusan Panama. Bagi Amerika itu besar sekali, lebih dari setengah pelayaran niaga mereka itu melewati terusan Panama. Jadi sebenarnya yang negara yang benar-benar paling banyak memakai terusan Panama itu adalah AS. Nah, pada tahun 1977 itu ketika Jimmy Carter dia menandatangani perjanjian yang intinya per 31 Desember 1999 terusan Panama itu dikembalikan kepada Panama. Jadi nanti itu menjadi hak miliknya negara Panama, mereka nanti yang akan mengelola dan segala macam. Jadi Trump ini mungkin kita juga harus memahami ya, Trump ini kan latar belakangnya dia seorang pengusaha, jadi dia hitung-hitungan pengusaha. Ya, cuan lah ya. Ya, dia nganggap kayak biaya penyeberangan yang ditarik sama terusan Panama ini terlalu mahal. Ini terlalu mahal, terus ada banyak masalah juga gitu. Terus Presiden Panama bilang itu bukan mahal, itu biayanya kan kita pakai buat perawatan, dan mereka juga Panama mengambil inisiatif memperpanjang terusan itu. Jadi sebenarnya terusan itu di isthmus, apa sih isthmus itu yang kayak daerah yang sangat sempit itu sebenarnya tidak memotong sampai 100%. Jadi mereka tuh mau memperpanjang kanalnya. Terus karena itu kan lokasinya ada tepat di Khatulistiwa ya. Panama itu kan salah negara di Khatulistiwa. Jadi otomatis biaya perawatannya itu lebih tinggi daripada terusan Suez karena kan udara lembab, karat, lumut segala macam kan. Jadi nomor 1 itu dia bilang kayak kita akan mengambil alih terusan Panama. Waktu itu dia pidato, Presiden Panama bilang
intinya membalas kayak enak aja nggak bisa, itu penjajahan, itu punya Panama gitu kan. Ya dia langsung keluar statement itu ya Iya, setelah langsung keluar ada statement kayak Mr. Jose Mulino itu ya, Presiden Mulino langsung bilang kami akan membela kedaulatan Panama dan terusan Panama itu adalah bagian dari negara kami. Ada juga alasan yang kedua. Jadi Panama itu kan termasuk salah satu negara yang bermitra dengan Cina. Nah, terusan Panama itu dikelola oleh namanya perusahaan Hong Kong Hutchison. Nah, itu perusahaan dari Hong Kong yang diduga oleh Amerika Serikat itu berhubungan erat dengan pemerintah Cina. Jadi mereka yang ngelola terusan Panama yang di ujung ke ujung itu gitu. Jadi mereka itu salah satu ketakutannya waktu itu dari Palagan Selatan Amerika Serikat itu mengatakan kekhawatiran bahwa di sepanjang terusan itu nanti akan ada kamera cerdas ya, kamera yang bisa ini, nanti mereka bisa membaca itu setiap kali kapal yang lewat, oh ini spek kapalnya apa, bawa apa. Nah itu yang mereka nggak mau, karena terusan Panama itu kan sekalian selain kapal niaga itu juga kapal-kapal militer juga bisa lewat. Jadi yang Amerika Serikat itu khawatir kayak nanti kapal militer kita kebaca dong ini speknya, bawa apa, logistiknya segala macam itu. Nah itu terkait dengan Cina, kita sih sebenarnya masih juga menunggu executive order. Sebenarnya bentuknya mungkin bukan executive order ya, terkait TikTok. Nah nasib TikTok ini kan kalau Biden kemarin itu udah urusan Trump aja deh, bukan gue gitu. Nah sekarang yang ditunggu banyak orang adalah apa yang akan dilakukan oleh Trump terhadap TikTok. Nah kabar yang paling baru tadi jam 9 juga itu adalah dia menawarkan bentuknya tidak ini, kan dia punya hak untuk memperpanjang waktu 90 hari. Nah, tapi tidak bisa bersenang-senang dulu nih teman-teman netizen yang di Amerika karena barusan yang keluar tadi tawaran Trump adalah tetap harus dibeli non-Cina dan harus sharing, apa tuh namanya, kepemilikannya harus sharing 75-25. Okay. Nah, artinya Trump tetap tidak mau ngelepas aja gitu, ya udah terserah lo, enggak, lo tetap ada di negara gue dan tetap ini adalah kamu harus menyerahkan pengawasannya kepada kita juga. Jadi belum selesai ini, TikTok masih panjang. Nah sebelum kita ngomong lebih banyak mengenai executive order itu, nah kita mau tahu nih Elsa ini yang kemarin menulis di Kompas tuh tentang apa bedanya pemerintahan Trump yang sekarang sama yang kemarin. Kalau yang kita tahu, sepanjang tahu sih executive order itu punya Trump yang pemerintahan yang kemarin sudah dibatalkan Biden. Ada banyak yang dibatalkan lah. Nah, executive order Trump itu bisa dibatalkan juga nanti siapapun presidennya ke depan kalau misalnya datang dari Demokrat ya. Nah, yang kita pengen tahu nih karena kamu yang tahu nih, apa sih bedanya sebenarnya yang dulu sama yang sekarang? Nah, Trump era 2017 sama Trump era 2025 ini lumayan beda ya Mbak. Dia tuh belajar banyak dari pengalaman dia waktu awal-awal menjabat. Jadi persiapannya di 2025 ini lebih kuat lah, lebih matang. Nah 2017 tuh bisa dibilang Trump itu kayak pengusaha tanpa latar belakang politik, nggak pernah kerja di kantor publik, maupun dia pokoknya nggak ada background politisi sama sekali. Jadi waktu dia masuk tuh dia agak gagap kali ya Mbak. Soalnya tim-timnya dia itu ada juga beberapa yang dari rekomendasi orang lain. Jadi dia dengar kayak masukin ini di kabinet, di Gedung Putih, gini-gini, yang di jabatan strategis yang lain-lain tuh. Tapi ternyata waktu awal-awal tuh dia timnya itu kan ternyata ada kepentingan sendiri juga. Jadi mereka kadang saling sikut, saling jatuhin. Jadi ada dalam awal-awal periode pertama dia tuh dia mecatnya banyak banget, Mbak. Jadi itu banyak orang titipan gitu ya di kabinet dia yang pertama ya? Iya, kalau enggak ada yang juga dia salah kalkulasi gitu, Mbak. Kayak ternyata orang ini nih nggak terlalu kompeten. Nggak oke. Ini Amerika, kita masih ngomongin Amerika ya, kayak seperti Indonesia ya. Makanya. Sebenarnya. Terus. Tapi yang terkenal dulu kan di kabinet yang pertama itu keluarganya kan, yang ini kan anaknya terutama Ivanka Trump dan suaminya Jared Kushner yang berpengaruh besar. Kalo mereka akan ada tuh. Kalau di 2025 ini mereka nggak ada. Kalau Ivanka itu dia kayaknya mau fokus sama bisnis sama mengurus anak gitu deh, Mbak. Nah, ngurus anaknya tapi levelnya beda ya, maksudnya kayak kita nggak bisa ngebayangin kayak sama anaknya kayak kita tiga. ngurus anak gitu ya. Tapi Kushner masih
jadi penasehat tidak resmi kayaknya. Iya, kan? dia yang terakhir, dia kemarin ke Greenland yang waktu Trump bilang iya. mau beli mau ambil Greenland dari betul. Denmark itu Kalau juga dia anak-anaknya yang kesana. lain gimana, si Don John sama ini Eric Don John, Donald Junior? Donald Junior. Yang jadi kesayangan MAGA bukan sih itu? Iya, dia yang kemarin Iya, ke iya. Greenland kan, Iya. yang cerita di Greenland dia ngumpulin para pendukung Trump kan ceritanya. Ya, itu dia masih ada di situ nggak ya? oh nggak tahu deh, bahkan dia masih Apa di situ kita WA nggak, dulu apa? tapi Mas, kamu masih di situ nggak? tapi yang pasti dia alasannya ke sana buat wisata tanda kutip kan, yang soal itu Mbak, kayaknya mau lihat pertambangan di sana kayak gimana, tapi embel-embelnya dia ngomongnya wisata gitu sih. Terus- Jadi terus nggak tahu deh dia ngapain Kalau di dalam sana. pemerintahannya sendiri gimana nih? Kalau di pemerintahan yang sekarang tuh, kalau dari konvers dia yang awal Januari itu, dia lebih ngomong kalau dia udah tahu orang mana yang kasar sih bahasanya, orang mana yang bodoh, orang mana yang pintar. Jadi dia kayak selama Biden udah gantiin dia waktu pilpres yang lalu, dia tuh kayak udah banyak riset dan survei deh Mbak. Jadi kayak udah mateng orang-orang yang dia mau taruh di pemerintahan. Nah, jadi mungkin nggak tahu deh kalau periode yang ini banyak gonta-ganti kayak yang lalu atau enggak. Soalnya yang Nanti kita lihat ya. Kita lihat. periode yang lalu aja tuh kayak Chief of Gedung Putihnya, kepala staf Gedung Putihnya aja tuh dalam 4 tahun menjabat itu dia diganti sampai 4 kali. Sedangkan Obama tuh 8 tahun menjabat, dia cuma 5 kali gitu loh. Jadi dia udah setengahnya Obama sendiri gitu loh. Padahal dia masih satu periode. Menhannya dulu juga ganti kan, yang Oh. Jim Mattis kan mundur kan. Ya. Sama- Ini Menhannya jadi yang itu nggak sih, yang ASEAN aja nggak tahu itu jadi dia Texas. bukan? Kita nggak tahu ya. Iya. Oke. Iya, Mungkin sahabat Kompas bisa membantu mendidik calon Menhan Amerika Serikat yang baru Di untuk manakah kayak ASEAN? di manakah Asia Tenggara, negaranya apa aja gitu. Tapi mereka lupain juga Indonesia ya. Tapi giliran urusan Gaza pengungsi dia inget tuh Amerika, kasih Indonesia aja. Oh Indonesia iya, aja. itu yang Tapi itu nanti aja kita bahas Itu ya, ini ya. kan belum selesai. Uh-uh. Jadi apa? Jadi keluarganya nih yang kita lihat di kemarin kan dia jadi Trump.inc gitu, incorporated. Jadi keluarganya masuk semua. Nah kalau yang ini itu masuk nggak nanti? Atau masuk secara resmi atau nggak resmi akan ada di itu nggak? Kayaknya kalau sejauh ini sih kan ini belum ada pengumuman ini ya Resmi Mbak. ya, heeh. Kalau ini sih nggak, tanda kutip ada nggak ada ya Mbak. Maksudnya Yeah. kayak belum pasti mereka akan menjabat apa, tapi belum ada kabar juga mereka akan dapat apa kan Mbak jabatannya. Yang ditunggu-tunggu netizen sih biasanya warganet itu Barron yang anaknya dengan Melania, anak muda. Tapi dia masih umur berapa ya Mbak? 18, masih kuliah, kan disiapkan, bisa disiapkan. Oh itu yang katanya akan jadi ahli waris penerus politik Ya, terah keluarganya ya. Gitu ya? iya Barron itu. Oke. Jadi persiapannya nggak cuma di sini ya, yang anaknya disiapin buat ini. Aku bingung jawabnya. Tapi anyway, jadi apa namanya? Kalau misalnya ini apa bedanya lagi? Ada kebijakan yang sama nggak? Atau ada yang berubah? Atau ini kayaknya Trump itu menjadi lebih lembut, atau lebih lunak, atau lebih keras? Karena kalau dari yang kita baca sampai hari ini, detik ini tuh banyak pengamat yang bilang kok kelihatannya Trump lebih lunak ya gitu. Terdengar lebih lunak dibandingkan pidato yang kemarin gitu, yang sangat keras gitu. Nah, menurutmu gimana, Sa? Sebenarnya kalau apa sih, dia masih konsisten ya Mbak, tetap make MAGA itu loh, Make American Great Again. Tapi mungkin dia lebih istilahnya lebih luwes dalam lobby ya sekarang. Kalau dulu kan AA nggak mau ya. Tapi kayak TikTok gitu Mbak. Dia kan dulu yang anti banget sama TikTok ya. Oh, Tapi iya, sekarang benar-benar. malah oke-oke aja, kayak lagi mempertimbangkan untuk memperpanjang TikTok. Apalagi kan waktu kampanye yang lalu dia menang juga berkat dia terjun ke TikTok atas saran-saran tech empire kayak Elon Musk, lain-lain itu kan dia pakai TikTok buat guide anak muda, terutama anak laki-laki gitu. Jadi kayak konten-kontennya tuh yang kayak patriot banget, sama apa ya, kayak maskulin deh gitu. Itu kenapa mungkin mereka penting ya, miliarder teknologi yang ada di pelantikan mereka duduknya bahkan di belakangnya keluarga presiden. Keluarga loh, itu kan keren banget. Artinya mereka tamu VIP gitu.
Nah itu bahkan yang direktur utama TikTok Shou Zi Chu juga dikasih tempat yang meskipun dia kan statusnya belum sama yang kayak Elon, Jeff Bezos dan apa, tapi juga dikasih tempat yang penting gitu kan, sebagai mungkin orang jadi ngeliat ini sinyal kayak oke, Trump mungkin akan nyelamatin, tapi ya tadi itu 75, jadi kayak orang dagang kan, 75-25 kamu take it or not gitu aja dia. Nah harapan sebenarnya tuh kalau yang kemudian yang sekarang berkembang pembicaranya adalah si wakil presiden ini, si Mas GD Vance ini. Jadi dia itu karena kan si Trump udah nggak boleh memerintah lagi yang ketiga kan, harus cuman presiden tuh hanya boleh 2 kali gitu. Nah karena hanya 3 kali maka orang itu bertumpunya pada Mas Vance ini yang akan digadang jadi pewarisnya ahli warisnya Trump dari Republik nanti. Makanya dia disiapkan, nah karena udah cocok nih karena dia adalah die hardnya juga MAGA. Walaupun dia juga dulu kayak Underwood kayak itu dulu kritik keras semua kebijakan Trump tuh ya sama dia pokoknya enggak. Nah sekarang begitu ya kamu wapres iya gitu. Sama sih sebenarnya kayak di sini ya. Apalagi yang beda tuh Sa? Kalau untuk apa ya, lobby politik yang masa ini kayaknya lebih gampang tanda kutip ya Mbak. Soalnya kan Kongres yang Senat sama DPR kan mayoritasnya sekarang Republik ya. Terus orang-orang yang bahkan di dalam partai internalnya tuh kan ada juga yang nggak suka sama Trump ya. Nah itu tuh mereka kebanyakan udah pergi. Iya. Jadi termasuk kayak Liz Cheney yang senator Republik yang garis dukung keras, pemakzulan itu kan. mendukung pemakzulan yang dia anaknya Dick Cheney, mantan wakil presiden Amerika dari Republik. Jadi justru ada keterbelahan ya di Partai Republik ya. Orang-orang Republik tradisional itu justru tidak mendukung Trump. Karena orang Republik tradisional justru sebenarnya menentang proteksionisme. Karena mereka Republik tradisional tuh lebih kapitalis gitu kan, kayak kalau itu untuk berdagang kita juga butuh orang lain. Kalau kita proteksi itu tidak akan menguntungkan kita. Yang penting adalah mengatur neraca itu gimana biar kita nggak defisit banget gitu. Karena kalau kita terlalu defisit itu masalah, kalau kita terlalu surplus juga masalah. Jadi seperti itu. Nah, nasib besok sih ini yang kita tunggu nih, yang sebenarnya ditunggu sama warganet Indonesia juga adalah nasib Gaza. Ya. Nasib Gaza, nasib Rusia Ukraina itu nanti gimana tuh ya setelah ini? Apa sudah ada hilalnya atau gimana? Belum ada belum ada kasak kusuknya. Tapi kita kan dari liputan-liputan sebelumnya aja sih emang agak-agak harus harap-harap cemas ya. Iya, seperti di Kompas ID tadi pagi beritanya, harap-harap cemas Putin, Suriah, Iran. Karena Trump ini kan sesumber dia bisa menghentikan perang Rusia Ukraina hanya dalam semalam. Tapi sejauh ini belum ada tanda-tanda bahwa dia menghubungi Putin, karena Putinnya sendiri masih bilang ya kami masih menunggu kontak dari Washington. Yang soal Gaza, nah ini kita waktu nulis yang ketika pengangkatan Marco Rubio sebagai calon Menlu dan Duta Besar AS untuk Israel tuh Mike Huckabee. Jadi Mike Huckabee ini garis keras pendukung Israel. Dia waktu tahun 2018 dia datang ke Israel, terus dia bikin posternya itu MIGA, Make Israel Great Again. Dan Mike Huckabee ini tidak percaya bahwa ada namanya negara Palestina. Jadi menurut dia itu hanya buatan dan lain sebagainya. Jadi kita nggak tahu nih, karena yang salah satu dari Gaza ini berarti apakah nanti Trump akan percaya pada solusi 2 negara? Kita nggak tahu. Karena yang terakhir itu Tante Luki dia ngomong apa di NBC, warga Gazanya? Jadi tiba-tiba nih out of nowhere ada omongan nanti yang pengungsi Gaza 2 juta ya di NBC ya, di NBC. Jadi harus digariskan ini di NBC dilaporkan bahwa gitu ada 2 juta pengungsi Gaza yang dikasih ke Indonesia saja dengan alasan karena Indonesia salah satu pembela Palestina yang sangat vokal ya. Iya, sampai sekarang jawabannya Bapak Menlu Sugiono apa ya kemarin? Belum ada. Oh sudah ada sebenarnya. Udah. Oh saya bacakan dulu. Ini supaya kita klarifikasi langsung ya, karena sudah ada jawabannya tadi pagi. Dari ada teman kami di Kementerian Luar Negeri itu yang memberi jawabannya akhirnya. Jadi saya boleh bacain kan? Boleh, silakan. Jadi ini resmi ya dari pemerintah kita.
Jadi kalau kerja di Desa Internasional tuh gini, 24 jam kita harus lihat handphone terus dan perkembangan berita. Nih, jadi pemerintah Indonesia itu tidak pernah memperoleh informasi apapun dari siapapun maupun rencana apapun terkait relokasi sebagian dari 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai salah satu bagian dari upaya rekonstruksi pasca konflik. Nggak ada nih, belum ada ya. Itu kayaknya baru ting Indonesia nih kayaknya nih. Gitu. Itu jawaban resmi Kementerian Luar Negeri kepada Kompas ya, karena kita nanya ke Kemlunya. Ini gimana nih? Bapak Trump bilang katanya penduduk Gaza sebagian suruh ke Indonesia aja. Nah, menurut Mas Sugiono juga, pemerintah menghindari berspekulasi tentang isu tersebut tanpa adanya informasi yang lebih jelas. Nah, Indonesia tetap tegas dengan posisi segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima. Upaya untuk mengurangi penduduk Gaza hanya akan mempertahankan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina dan sejalan dengan strategi yang lebih besar yang bertujuan untuk mengusir orang Palestina dari Gaza. Gencatan senjata di Gaza harus menjadi momentum untuk memulai dialog dan negosiasi guna mewujudkan solusi 2 negara sesuai hukum internasional dan parameter internasional yang sudah disepakati. Jadi sudah jelas ya. Jadi tidak bisa langsung, wah kasih Indonesia aja. Tunggu dulu dong, kita harus ngomong, kita ngomong aja belum. Gitu, oke? Itu juga soal ngomongin Pak Menlu Sugiono, gimana ini? Kita kan juga terancam kan kenaikan tarif karena kita bergabung dengan BRICS. Sepertinya itu harus dibahas di acara selanjutnya. karena itu akan ada banyak konsekuensi yang memang setelah Indonesia bilang oke, kita akan bergabung, nah tetapi akan masih banyak. Jadi tidak bisa dijawab sekarang karena ini masih perundingan yang terus berjalan. Pihak Kemlu juga masih bernegosiasi, berunding. Timnya Mas Sugiono, timnya Bapak Prabowo itu kan masih, jadi nanti dulu, kita belum tahu. Tapi sepertinya memang ada celah ya, karena kan Trump waktu itu ngomong kalau BRICS dedolarisasi saya hantam pakai tarif 100%. Ya, kan? betul. Jadi selama BRICS tidak dedolarisasi ada kesempatan kali ya kita tidak dikenakan kenaikan tarif. Itu sebenarnya kan tergantung negosiasi sekarang ya. Kita harus berharap banyak pada timnya. Ngomong negosiasi tarif, tetangganya sendiri Kanada dan Meksiko gimana tuh? 25%. Anyway, 25% itu ceritanya mereka mau naikin itu barang impor. Padahal mereka punya FTA kan, yang perdagangan Amerika Utara. Aku mau ngetes dia aja nih tadi nih. Jadi sebenarnya gini aja, kalau yang tarif itu akan sulit karena kan si Trump, karena kamu mau dedolarisasi, nggak mau pakai uang gue, oke, gue naikin tarif lo. 25%. Tetangga terdekat nih, Meksiko dan Kanada. Karena juga ada urusan migran dan fentanyl. Iya, pokoknya karena lo nyusahin gue kasih tarif lo 25%. Nah, kalau untuk Cina, saking dia mungkin ada persoalan yang lebih berat, dikasih tambahan. Kalau dengan Cina ada sampai 60%. Nah, kita nggak tahu apa ini artinya ya, ke tetangganya cuma 20, 25. Nah, kepada Cina itu lebih berat gitu. Nah, makanya sekarang semua barang itu konsekuensinya akan sangat besar untuk Cina. Makanya Cina kan sekarang mulai tunggu dulu dong. Kalau lo ngasih gue tarif, gue harus memperkuat diriku sendiri dengan tidak bergantung pada Amerika. Karena soal tarif ini udah kena imbasnya, karena ada Trudeau akhirnya mundur kan gara-gara dianggap gak serius nanganin resiko kenaikan tarif. Itu dia nanti kita tunggulah cerita lanjutnya. Ada lagi yang mengenai pelantikan itu, Elsa? Paling tentang itu kali ya Mbak, yang bahas tentang politik internasional. Trump sekarang juga kan kemarin dia sama Eropa juga lumayan clash ya, yang sama kanselir Angela Merkel. Nah sekarang Van der Leyen, Merkel yang lama. Oh Merkel yang kemarin. Nah terus dia kan udah nggak ada. Oh yang jilid satu, Oke. Nah sekarang kan terus si Justin Trudeau ya, dia mau keluar juga kan, mau mundur. Nah jadi dan sedangkan di Eropa yang lain tuh pemimpin yang sayap kanan yang alirannya mirip kayak Trump tuh udah berkuasa juga kan Mbak, yang kayak di Italia, Hungaria, Argentina, juga di Amerika Selatan iya kan. Jadi kayak dia kayak lebih banyak yang
ini nggak sih Mbak? Sealiran gitu. Ya. Ini yang Hongaria kan juga kemarin dia udah kasih statement Viktor ya. Orban ya. Ini saatnya kita membalas dengan menduduki ya Brussels. Ya, dia bilang gitu. Oke, jadi karena Hongaria kan seperti kita tahu sejarahnya dengan mereka teman dekat dengan Trump dan mereka punya persoalan dengan Komisi Eropa kemarin, makanya dia bilang sama Trump, sekaranglah saatnya kita membalas dengan menduduki Brussels. Anyway. Dan juga ini kan perwakilan dari AfD diundang ke pelantikannya Trump. Alternative for Deutschland yang partai ultra kanan di Jerman diundang itu. Ya? Diundang dia. Oke. Kalau baca dari antara lain di New York Times, Los Angeles Times, di NBC, USA Today itu diundang itu. Nah, yang menarik juga dari pesta pelantikannya Trump ini baru pertama kalinya pemimpin negara asing diundang di pelantikannya. Nah, biasanya nggak pernah ya, Dan? Biasanya datang kok, tapi nggak tahu ya. Ini yang kalau yang Trump kemarin Italia yang datang ya, Giorgia Meloni. Ya. Menurut itu apa? Wapres Cina datang. Ya, itu baru pertama kali ini tamu negara asing, pemimpin negara diundang dalam pelantikan. Biasanya sih enggak gitu. Berarti sangat internal ya. Iya. Ya mungkin juga ini juga. Jadi kita bisa lihat siapa yang diundang itulah teman-temannya. Salah satu berarti simbol. Xi Jinping juga dong Mbak. Oh iya kan Xi Jinping diundang, Iya. tapi kan tidak bisa hadir karena ya alasan mungkin keamanannya. Jadi yang diundang, dia yang masuk adalah wakilnya. Wakil presidennya. Wakil presiden. Oke. Sepertinya ini kita masih akan mengikuti perkembangan dari Amerika, baik pelantikannya, pestanya, pesta apa tadi? Pesta inaugurasi, pesta Bowl. nya itu ya, pesta pelantikannya. Kapan itu sekarang ya? Sekarang lagi jalan, tapi yang akan bikin kita pusing dan ini ya eksekutif ordernya itu. Ya, ini masih bergulir terus. Jadi untuk update yang paling baru, tolong diikutin di harian Kompas nanti besok pagi dan Kompas ID yang selalu senantiasa update karena eksekutif ordernya bertambah terus setiap saat. Ini tadi kita kesini sudah 10, nanti mungkin dari sini mungkin sudah separuhnya. Itu juga nasibnya, karena ada nasib Indonesia juga ya kalau kita kita menunggu itu. Kalau kita kejebak perang dagang itu Indonesia sama ASEAN gimana? Terus yang soal Palestina itu nanti gimana gitu. Siapa kan yang akan mendukung solusi dua negara? Dan Rusia Ukraina. Perang Rusia Ukraina itu gimana? Karena itu kan juga tentang jalur biji-bijian global. Sebenarnya kita Indonesia banyak terpengaruh juga ya. Terusan Panama. Apalagi tuh banyak juga TikTok gimana? TikTok gitu sebenarnya kita tidak terpengaruh. TikTok nggak pengaruh ya. Urusan Amerika dan Cina saja. Oh iya. Nah, yang kita adalah ya itu tadi. Ya, yang itu ya TikTok. Ya. Terus apalagi tuh lain lagi. Oh ini soal krisis iklim. Dia juga nanda tanganin dia sudah fracking menarik kan? Amerika dari perjanjian Paris. Sudah tadi dia sudah bikin statement Amerika mau cabut, nggak ikut-ikutan. Nah, itu repot tuh. Dan dia sudah tanda tangan. Jadi intinya Amerika tidak akan melakukan transisi energi. Iya. Drilling, baby drilling. Kalau kata Trump kan gitu, drilling, baby drilling gitu. Ngebor aja terus gitu. Nah, itu juga PR-nya berat gitu karena kalau dia cabut, kalau Trump cabut, Amerika cabut, maka semua negara yang tadinya manut untuk green transfer energi itu akan ikut mundur. Karena mereka punya alasan gitu ya. Iya, karena Amerika aja mundur kok aku juga mau mundur. Nah, itu yang sedang terjadi sekarang. Ada omong-omongan kalau dia mundur, kita juga semua mundur. Lalu dan kalau itu bahaya, itu pemanasan global nggak akan bisa dikurangi itu. Kita udah negara yang kecil-kecil itu. Negara kecil-kecil. Termasuk ya, kita itu juga terdampak gitu kan, kenaikan air laut, hujan El Nino dan La Nina yang lebih parah gitu. Kita juga korban krisis alam kan itu sebenarnya. Iya, kita juga ikut jadi korban. Nah, kan agak ironis ya karena kan mereka sekarang masih kebakaran, tapi Trump ternyata masih tetap tanda tangan. Nah, karena kita nanti kapan-kapan ngobrol lagi ya Elsa, makasih ya, dan makasih ya. Nah, untuk isu-isu lain mungkin akan dilanjutkan oleh teman-teman kami lain. Terima kasih sudah bersabar mendengarkan kami. Sampai ketemu lagi dengan Des Internasional di Harian Kompas dan Kompas ID. Ciao.